dibujuk sama itu tadi tamu-tamu. Ya akhirnya tercetuslah ini Dapur Ngacir. Oke. Kira-kira itu. Dapur Ngacir, Pak Ji? Ya, Siapa yang namain tuh? itu pun nama gua aja. Daripada gua dapur apaan ini. Udah acir-aciran aja dah. Lagi ada di tempat kita sendiri. Yang jelas ini kita hari pertama launching Dapur Ngacir. Nah, sekalipun memang lu datangnya telat, ya ini menunya udah sebagian habis gitu. Ya, kebetulan masih ada sisa, artinya yang bisa kita jelasin hari ini ada yang namanya sop tangkar. Ya mungkin di mana-mana juga banyak sop tangkar. Nah, termasuk ada semur jengkol, sayur lodeh, dan masih banyak lagi menu-menu lainnya yang tentu ada kaitannya dengan masalah makanan ciri khas Betawian gitu. Kebetulan tadi alhamdulillah dari pertama buka jam 10, setengah 10 juga manusia udah kagak muat di sini. Ya makanya tinggal sisanya yang boleh dibilang mungkin masih bisa diambil gambarnya buat salah satu contoh yang kita masak di Dapur Ngacir gitu. Boleh lagi gitu. Oke Pak Ji, sekarang kita jelasin dulu nih satu-satu Pak Ji. Ini Ya. apa nih tangkar? Nah, Ini sop tangkar mungkin nggak sebagian besar orang tahu gitu kalau sop tangkar Betawi yang bagaimana rasanya. Dan penting juga kadang-kadang orang sop tangkar sama sop biasa yang putih bening segala macam itu dianggap sama, tapi beda gitu ya. Dari mulai rasa, aroma, ya bentuk mungkin isinya tetap daging ya. Nah tapi campuran-campuran rempah-rempahnya yang mungkin dianggap beda. Nah mungkin ini termasuk di era sekarang sih udah termasuk makanan langka gitu ya. Nah balik lagi kembali ke masalah sayur lodeh. Siapa sih yang agak kenal sayur lodeh? Nah mungkin yang kita buat di sini sayur lodehnya pakai combrang. Atau kalau Betawi bilang pakai onje. Mungkin sekali waktu boleh mampir di sini biar dirasain rasanya gimana sih kayaknya sayur lodeh di Dapur Ngacir. Ya kira-kira gitu. Balik lagi ke semur jengkol. Nah semur jengkol. Nih sambil Pak Ji mungkin ini apa namanya dilihatin ke pemirsa. Nah iya itu lu liatin aja langsung gitu. Kagak bakal gue comotin. Yang jelas semur jengkol di sini pembuatannya butuh proses ya, nggak seperti masakan yang lain. Matang sekarang bisa dicicipin sekarang, atau masak sekarang bisa dimakan sekarang. Nah semur jengkol yang ada di Dapur Ngacir beda, butuh proses kurang lebih 5 hari. Masya Allah. Gitu. Jadi, Hah? ya kenapa sampai 5 hari kok lama banget? Ya kayaknya emang dari dukunnya kali. Artinya gini, kenapa harus 5 hari? Si yang masak itu dia punya aturan kalau butuh proses 5 hari karena dari mulai merendam, diungkep dan ditahan gitu kira-kira. Artinya di 5 hari itu udah bisa dirasakan yang mungkin ketemu rasa yang aslinya itu tadi gitu kira-kira. Kalau dimasak sekarang bentuk sekarang ya dicoba sekarang ya bisa-bisa aja, tapi kan tentu kenapa harus 5 hari pasti ada hasil yang beda kira-kira gitu. Betul. Gitu. Jadi kira-kira kenapa harus 5 hari? Ya, makanya kalaupun andai kata ada orang mau bayar atau mau pesan hari ini sekarang mau dibawa sekarang juga tetap di sini bukannya nolak rezeki, tapi yang jelas bukan apa Originalnya ya keoriginalannya nanti takutnya pasti berubah, makanya ditahan nggak boleh gitu. Jadi nanti dulu tanggal sekian baru kalau mau dibeli kira-kira gitu. Ya, jadi kemarin hari ini kita buka nih paling dulu yang dimasak nih 5 hari sebelumnya udah masak duluan kira-kira gitu. paling lama. Paling lama kira-kira gitu. Nah karena kebetulan memang ini menunya juga di sebagian udah habis gitu. Jadi yang ada diambil gambarnya mungkin lewat ini aja.
Sip. Sekarang Pak Haji kasih tahu ke pemirsaannya yang di sini di dapur ngacir ini ada. Ya di dapur ngacir sih sebenarnya terus terang aja ada beberapa masakan yang kaitannya dengan masalah selain dari masakan yang berhubungan dengan masalah Betawi, juga ada makanan-makanan yang anggaplah bahasanya makanan sekarang. Ya. Ada jimsam, ada apa sih namanya tuh? Tadi belum, kalau minuman sih biasa deh ya, jus segala macam itu. Nah tapi kalau yang namanya jimsam kan itu sosis bakar segala macam itu udah era sekarang. Tapi tadi gue lihat ini konsumennya lebih banyak ke ABG, malah makanannya yang dipinta nggak ada yang berhubungan dengan makanan modern atau baru gitu. Jimsam segala macam, malah dia minta sop tangkar, sayur lodeh, semur jengkol dikeroyok gitu kira-kira. Oke, itu ada apa aja tuh Puji kalau makanan khas Betawinya di sini? Nah di sini ya ada sop tangkar, sayur lodeh, ya, semur jengkol balado, pecak ikan mas, ya, sayur ikan gabus pucung, Nah, itu gabus pucung, biasa sambal lalap segala macam, ya, tuh ayam goreng gitu, ya biasa deh tuh selebihnya, pokok utama itu. Tapi gue lihat tadi konsumen alhamdulillah banyak banget ya Pak Haji. ya, alhamdulillah dah. Gue baru ngeliat gue seneng gitu. Artinya gue kesian sama yang ngelayanin aja, lari sono lari sini. Karena gue bilang nggak boleh lama ya ngelayaninnya. Jadi yang mesen nunggu, gue nggak mau tuh. Kesian nunggu lama banget. Udah perut bunyi kerakak kerokok, makanan belum datang juga. Ini gue balik kagak mau. Tolong siapin gitu. Kayak gitu-gitu. Sip. Pak Haji, kalau ngomongin soal masalah bisnis kuliner ini kan kalau nggak salah dapur ngacir ini udah berjalan sebelumnya melalui pesanan online aja. Iya. Nah ini sudah berapa lama Pak Haji? Ya belum lah, dibilang lama juga belum, baik kurang lebih sebulan lah. Oh. Pas bulan puasa. Iya. Idenya apa itu sampai akhirnya Pak Haji mau buka bisnis kuliner kayak gini nih? Karena kita tahu ya Pak Haji lebih ke concern ke budaya, Ya. terus acting segala macam. Begini, awalnya saya sama sekali saya nggak ada niat. Saya ini kan orangnya hobi makan di mana-mana. Ada rumah makan ini kita datang makan gitu. Ya udah. Setelah itu kan kebetulan yang namanya di rumah kita ini biasa tempat kumpul-kumpul komunitas dari beberapa aliran dah. Entah itu kaitan dengan masalah silat dan lain sebagainya, komunitas-komunitas segala macam, termasuk beberapa seniman-seniman. Nah menyarankan setelah kan kenapa? Semua orang abis gua suguhin makan pasti ucapannya sama semua. Bikin rumah makan dong. Gitu. Jadi orang habis makan nih, biasa kan kumpul-kumpul kita suguhin makan. Kalau gua di sini selalu temen datang, jangan pulang dulu, kita makan bareng-bareng, makan. Gitu. Mau jam berapa kek makan gitu. Nah itu nggak pernah tuh nggak ada ucapan. Waduh, terima kasih banyak saya makan nih, enak banget. Saya menambah segini ini. Kenapa sih nggak pada bikin rumah makan? Jadi dari seorang, 2 orang, terus seterusnya gitu. Pada ngomongnya begitu. Nah kebetulan si istri mau dibujuk sama itu tadi tamu-tamu. Ya akhirnya tercetuslah ini dapur ngacir. Oke. Kira-kira itu. Dapur ngacir Pak Haji? Ya, Siapa yang namain tuh? itu pun nama gua aja. Daripada gua dapur apaan ini. Udah acir-aciran aja dah. Gitu. Iya. Oke Pak Haji, kalau istri sendiri memang hobi masak atau mungkin memang spesialis untuk makanan, masakan Betawi gitu, dan emang otodidak atau seperti apa emang Pak Haji? Iya, kebetulan dia juga belajar sama orang tua saya. Dan saya juga sedikit demi sedikit emang ya dibilang bisa enggak ngerti lah dikit-dikit. Nah di samping itu memang kita hobinya juga sama, betulan masak. Dan istri mah aslinya orang Sunda, tapi dia juga selain dari masakan Betawi ya dia masakan Sunda juga pasti bisa gitu. Cuma kan kalau contoh sayur asam lah, kan sayur asam Sunda gua nggak bisa makan, manis banget gitu kan kira-kira. Ya, tapi biar bagaimanapun juga itu kan ciri khas daerah masing-masing. Makanya balik lagi, karena kita bicara masalah ini, konsumennya maunya ya inilah yang kita buat. Kira-kira gitu. Jadi kebetulan yang namanya hobi masak ini bukan hal yang baru, dari dulu juga udah suka itu. Oke.
Oke, untuk konsep warungnya sendiri nih Pak Ji, ini kan warung dapur ngaciri sendiri gimana? Kalau ngeliat dari tatanya segala macam ini lebih ke lebih homey apa lebih kayak rumah sendiri. Iya, gitu. iya. Memang konsepnya seperti itu. Kaitannya dengan masalah kayaknya gua nggak mau jauh, biasa-biasa aja. Kita kayaknya mau bersama-sama aja gitu. Nah, kaitannya ya biar ada kedekatan. Kenapa harus begitu? Karena dalam setiap manusia pasti banyak kekurangan. Nah, dengan adanya kita ketemu bisa silaturahmi. Nah, dengan adanya kita makan bersama, anggaplah bahasanya mungkin ada beberapa masukan-masukan yang entah itu pelayanan dan lain sebagainya. Jadi nggak ada rasa ada jarak dan lain sebagainya. Kita ayo kalau memang ada yang kata ada kekurangan tegur aja langsung. Ya bahasanya kan kita kedekatan itu yang kita bina. Kira-kira itu. Oke. Nah Pak Ji, kalau untuk menjanjikan sendiri kan bisnis kuliner ini selalu bisa dibilang menjanjikan gitu. Nah ini Pak Ji sendiri udah melihat maksudnya secara hitung-hitungannya sendiri untuk masalah pemasukan dan lain-lain itu. Kalau gue sementara ini belum bicara masalah untung dan rugi. Intinya gue hobi, gue suka gitu. Selagi orang itu suka dan mau datang lagi, tadi malah udah pada janji pokoknya besok saya harus mau balik lagi bawa keluarga dan lain sebagainya kan gitu kira-kira. Nah gue minggu besok punya PR buat nyiapin tempat lagi gitu. Artinya kenapa begitu ya, karena kita boleh dibilang gue makan bersama aja gue udah senang gitu. Artinya tadi maaf gitu, ada beberapa daerah, ada tadi yang dari Banten malah gue nggak kesian. Ya bukan dalam arti kita mengecilkan, artinya kayaknya maksa banget ya pengen kemari gitu, jauh-jauh, ya lu lihat sendiri kan ada masih ada di musola orangnya, malah gue, jangan bayar, gue udah pesen anak-anak gitu jangan kasih bayar gitu, soalnya apa, ya begitu jauh datang, yang dia pesen aja menunya kita bisa taker, yang kira-kira berapa duit harganya, sampai dia bahasanya maaf. Kayaknya gue ngambil nerima duitnya, gue rasanya hati gue nggak ya yang kayak gitu-gitu kita pesan tolong gitu, bukan dalam arti kita pilih-pilih atau ini dapur ngacir yang kaitannya dengan masalah bebas, artinya nggak selalu dong kan kira-kira gitu ya. Jadi ada bagian-bagian itu perintah gue yang ini jangan gitu ya, kasih gitu. Kalau datangnya bayangin hujan-hujanan, basah-basahan, sementara dia juga kita lihat maaf, ya, sempet yang namanya pesenannya apaan ini nih, kan kita bisa ukur orang yang dia pesen aja yang udah seringan mungkin. Nah sementara itu doang yang dikasih, dia mesennya cuma buat anaknya doang, buat dia enggak. Kalau dibilang gak lapar, masa iya sih kagak lapar? Atau dia nggak pengen makan, ya udah kasih aja semuanya, bagi gitu, kira-kira gitu. Maaf, ini bukan artinya apa, rasanya kita pengennya begitu aja dah, gitu. Tapi artinya emang Pak Ji pengen deket sama para fans ya Pak Ji? Ya sementara ini gue lihat semuanya, hampir semuanya kayaknya datang kemari bukan cuma makan, makannya sunnah. Yang wajib fotonya. Ya, ada beberapa yang tadi pada kontak itu, Pak Hajinya ada kan? Ada emang kenapa? Enggak, soalnya kalau kagak ada saya kagak jadi kesana. Lah urusannya apa? Lu mau makan apa mau ngapain? Ya jadi kira-kira gitu. Oke. Pak Ji, terakhir Pak Ji, harapannya Pak Ji ke depan gimana untuk membagi waktu, nanti kan juga kalau nggak salah sebentar lagi Sidul di series 2 akan tayang lagi nih Pak Ji. Ya otomatis gini, artinya karena memang dalam hal ini kan gue juga nggak nanganin, ada bagiannya masing-masing. Nah mungkin ini lebih kiblat ke ibu-ibu dah, dan termasuk di sini juga banyak anak-anak yang mau terlibat dalam mengerjakan seperti apa yang dilakukan dapur ngacir tadi. Ya ini mungkin yang nggak harus gue dong. Kalau hari ini gua nggak ada, masa orang batal makan, kira-kira gitu. Jadi balik lagi, kalau masih bisa ada gua ya gue ikut nimbrung, kalau nggak ada ya mungkin bisa dijelasin sama orang rumah kalau gue ini lagi kerja dulu gitu. Ya kalau memang dalam hal ini ya mudah-mudahan kedepannya ini lancar, kenapa enggak? Ayo kita lanjutin gitu. Cukup dulu. Oke. Yuk, 3, 2, 1. Halo pemirsa, buat saudara teman sahabat mau siapa aja kalau pengen nyobain masakan Betawi asli, ya
sekali-sekali mampir di Dapur Ngacir. Alamatnya gampang, ketik aja Studio Mandra. Mudah-mudahan kagak nyasar. Nyampe. Nah di situ nanti bisa kita lihat langsung ada beberapa menu yang mungkin ada sesuatu yang kita suka. Terima kasih. Hari apa ya bukanya? Sementara ini Sabtu dan Minggu aja dulu. Ya, terima kasih.